Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari kelompok 7 akan menjelaskan metode survei kelompok saya dengan judul survei hubungan uang saku dengan minat belajar mahasiswa D3 Statistika 2018 dengan populasi D3 Statistika 2018 dan sampel kelas A dan kelas B D3 Statistika 2018 dengan jumlah populasi 75 orang dan sampel 30 orang. Latar belakang kami mengangkat survei ini karena uang saku merupakan kebutuhan dasar pada anak usia sekolah maupun kuliah, di mana dengan adanya uang saku diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih bagi kelancaran anak dalam proses belajar. Survei ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui besar jumlah rata-rata uang saku mahasiswa per bulan. Yang kedua, mengetahui hubungan uang saku dengan minat belajar. Yang ketiga, mengetahui ada faktor lain yang mempengaruhi uang saku dengan minat belajar. Sebagai alat pengumpul data dari responden, kami menggunakan kuesioner, yang mana terlebih dahulu kuesioner tersebut telah kami uji validitasnya dan telah valid. Maka kami melanjutkan kuesioner tersebut untuk ke semua responden dan mengambil 30 sampel. Dengan di kuesioner kami memiliki beberapa pertanyaan yang terlampir pada layar. Setelah membagikan kuesioner kami kepada responden, kami dapatkan 30 sampel, yang mana masing-masing variabel akan kami misalkan dengan angka agar mempermudah kami untuk menganalisis data, di mana angka tersebut terdiri dari angka 1, 2, 3, dan 4. Yang mana kolom pertama yaitu pemisalan untuk variabel uang saku per bulan, yang kedua uang saku yang dikeluarkan, yang ketiga waktu belajar, yang keempat pergi hangout, yang kelima waktu pergi hangout, yang keenam uang saku yang dikeluarkan waktu pergi hangout, yang ketujuh IPK, yang kedelapan ada faktor lain, yang kesembilan faktor lain yang mempengaruhi minat belajar, yang kesepuluh ada faktor lain yang mempengaruhi minat belajar, yang ke-11 faktor lain yang mempengaruhi IPK. Selanjutnya, kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas kembali. Pertama, untuk validitas, kita mengubah data tersebut seperti keterangan yang telah kita sebutkan tadi untuk masing-masing variabel. Dan kita cari R hitung masing-masing variabel dengan rumus Pearson yang ada pada Excel. Kemudian, kita cari R hitungnya dengan rumus akar jumlah sampel dikurang 2 dikali nilai RXY variabel per akar 1 dikurang RXY dikuadratkan. Dan selanjutnya, kita cari nilai R tabel dengan rumus yang telah ditentukan. Setelah kita peroleh nilai RXY masing-masing variabel dan R hitung masing-masing variabel, dan telah kita dapatkan R tabel, maka diperoleh dari 11 variabel, terdapat 2 variabel yang tidak valid, yaitu variabel ada faktor lain dan variabel ada faktor lain yang mempengaruhi IPK. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas, keluarkan variabel yang tidak valid, dan bagilah variabel menjadi skor ganjil dan genap, dan hitung total kedua skor ganjil dan genap tersebut. Dan kemudian hitung korelasinya dengan rumus korelasi pada Excel. Maka diperoleh nilai korelasinya 0,25. Kemudian cari nilai 2R-nya dengan 2 dikali nilai korelasi. Kemudian hitung nilai 1 ditambah R dengan 1 ditambah nilai korelasi yaitu 1,25, dan kemudian hitung nilai R reliabilitasnya dengan cara nilai 2R dibagi 1 ditambah R diperoleh 0,4. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah sampling acak bertingkat. Karena sampling acak bertingkat dapat membagi beberapa kelompok klasifikasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Sampling acak bertingkat adalah cara pengambilan sampel dengan memperhatikan strata atau tingkatan dalam populasi. Dengan sampling acak bertingkat, data sebelumnya dikelompokkan ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi rendah, sedang, baik, dan lain-lain. Kemudian, sampel diambil dari tiap tingkatan tersebut. Cara penarikan sampel per strata. 1. Mencari ukuran sampel menggunakan rumus Lovin.
Kedua, pengambilan sampel pada setiap strata. Yang ketiga, mencari rata-rata total. Kami menggunakan sampling acak berstrata untuk mengetahui rata-rata uang saku mahasiswa D3 Statistika 2018. Berikut terlampir pada layar. Di dalam tabel itu target populasi kami, yang mana daftar mahasiswa D3 Statistika 2018. Dengan desain sampel 30 orang, cara menentukannya sudah ditetapkan dan caranya diambil secara acak 30 orang. Selanjutnya, sampel-sampel yang terpilih berdasarkan sampel acak bertingkat. Di sini, kami mengelompokkan uang saku itu menjadi 3, yang mana N1 itu untuk uang saku yang kecil dari 500.000 per bulan, N2 untuk uang saku 500.000 sampai 1 juta per bulan, yang N3 uang saku yang besar dari 1 juta per bulan. Dan diperoleh rata-rata untuk N1 itu 314.000, untuk N2 itu 847.059 rupiah, untuk N3 1.337.500 rupiah. Setelah diperoleh rata-rata per strata, maka diperoleh rata-rata totalnya itu sebesar 832.853 rupiah. Maka dapat disimpulkan dari 30 sampel mahasiswa D3 Statistika kelas A dan B, karena dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan, uang yang ditransfer orang tua, dan pendapatan orang tua, maka rata-rata uang saku yang diperoleh mahasiswa D3 Statistika 2018 berbeda-beda. Maka didapatkan rata-rata keseluruhan uang saku mahasiswa D3 Statistika 2018 kelas A dan B dari 3 strata diperoleh sebesar 832.853 rupiah. Selanjutnya, menguji apakah ada hubungan uang saku dengan minat belajar, yaitu dengan menguji variabel uang saku per bulan dengan variabel waktu belajar, dengan variabel pergi hangout, waktu pergi hangout, dan IPK, dan menguji variabel waktu belajar dengan IPK, waktu belajar dengan pergi hangout, waktu belajar dengan waktu pergi hangout, dan waktu pergi hangout dengan IPK. Semua variabel tersebut diuji korelasinya menggunakan Minitab, dan dapat disimpulkan dari keseluruhan hubungan uang saku dan minat belajar dapat diartikan tidak memiliki hubungan antara uang saku dan variabel minat belajar mahasiswa D3 Statistika 2018 kelas A dan B. Setelah diketahui bahwa uang saku per bulan tidak berpengaruh terhadap minat belajar mahasiswa, maka perlu diteliti adakah faktor lain yang mempengaruhi minat belajar mahasiswa. Maka dari itu, kami melakukan uji regresi linier berganda pada data yang telah kami peroleh yang kami lakukan pada Minitab, yang mana kami menjadikan IPK sebagai variabel respon dan sebagai variabel prediktor adalah hangout, waktu pergi hangout, adanya faktor lain yang mempengaruhi IPK minat belajar, adakah faktor lainnya, apakah faktor lainnya yang mempengaruhi IPK. Dari pengujian tersebut diperoleh outputnya, yang mana dapat kita ketahui nilai R-square-nya sebesar 19,9%, artinya variabel IPK dapat dijelaskan secara serentak oleh variabel lain dalam model sebesar 19,9%. Sedangkan 80,1% lainnya variabel yang mempengaruhi IPK dijelaskan oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Dari keseluruhan output dapat disimpulkan ada faktor lain yang mempengaruhi minat belajar mahasiswa maupun faktor lain yang mempengaruhi IPK. Jadi, kesimpulan survei yang kami lakukan dari analisis data di atas dengan mengelompokkan masing-masing variabel dengan karakteristik tertentu dan menggunakan teknik pengambilan sampling berstrata yang telah dilakukan terhadap variabel yang telah diteliti, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, uang saku tidak mempengaruhi minat belajar mahasiswa D3 Statistika 2018 secara keseluruhan. Dalam variabel yang diteliti, dengan melihat sebaran dan analisis datanya, tidak menggambarkan bahwa uang saku tidak mempengaruhi minat belajar dan lama waktu belajar. Tidak juga menerangkan bahwa mahasiswa dengan uang saku yang besar sering pergi hangout dan menghabiskan banyak uang,
dan waktunya untuk hangout, sehingga menyebabkan kurangnya waktu belajar. Pada dasarnya, seorang mahasiswa dikatakan seorang yang telah dewasa. Untuk mengatasi suatu hal yang menjadi permasalahan, bisa dikatakan hal inilah yang merupakan salah satu faktor lain yang mengendalikan IPK seorang mahasiswa. Yang menyebabkan uang saku bukanlah faktor utama yang mempengaruhi minat belajar seorang mahasiswa. Dan faktor lainnya yang tidak diteliti yang dapat mempengaruhi IPK seorang mahasiswa adalah IQ mahasiswa itu sendiri. Karena hal inilah tidak menutup kemungkinan untuk seorang mahasiswa yang memiliki waktu belajar yang sedikit akan memperoleh IPK yang rendah. Jadi, kesimpulan survei kami, tidak ada hubungan uang saku dengan minat belajar mahasiswa D3 Statistika 2018, karena minat belajar bisa saja dipengaruhi oleh faktor lain seperti IQ, motivasi diri, dan dukungan orang sekitar. Dan masih banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi IPK seorang mahasiswa, akan tetapi tidak kami teliti dalam survei kami. Sekianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.